Di video sebelumnya, saya sudah bahas apa itu saham, apa itu perusahaan terbuka, dan sudah dijelaskan bahwa perusahaan tersebut diwakilkan oleh lembaran-lembaran kertas yang dinamakan saham. Untuk yang belum tahu, kalian bisa lihat video yang sebelumnya. Bagi yang sudah tahu, tonton video ini sampai selesai agar kalian paham. Sekarang mari kita berandai-andai. Anggap kita punya uang 10 juta. Jadi untuk memperbanyak uang 10 juta ini, rencananya kita mau belikan saham. Yang jadi kendala saat ini, tempatnya di mana? Apa kita harus mengunjungi perusahaan atau kantor terkait untuk membeli lembaran-lembaran kertas yang dinamakan saham tersebut? Mungkin di benak kalian ada pertanyaan seperti itu, karena dulu saya juga berpikiran begitu. Sekarang saya akan jelaskan secara sederhana. Duduk manis, simak baik-baik. Contoh mudahnya, coba bayangkan kamu pergi ke pasar mau membeli beras atau sembako lainnya. Sekarang, anggap yang dijual pedagang ini bukan lagi sembako, tapi lembaran kertas yang dinamakan saham. Inilah namanya pasar modal, di mana ada penjual dan pembeli lembaran kertas tersebut. Uniknya, dalam jual-beli di pasar modal, kita tidak tahu kita beli dari siapa. Dan kalau menjual, kita juga tidak tahu yang beli siapa. Aneh kan? Kalau belanja di pasar biasa, penjual dan pembeli bertemu. Tapi itu tidak kamu temui saat belanja di pasar modal. Mengapa belanja di pasar modal seperti itu? Itu karena kita membeli atau menjual melalui perantara, bisa dibilang agen atau maklar. Nah, agen atau maklar inilah yang disebut dengan sekuritas atau broker. Jadi, sekuritas adalah perusahaan yang menjadi perantara kita untuk menjual dan membeli saham. Kenapa harus pakai jasa sekuritas? Pertanyaan bagus, nanti kalian cek Google aja. Sekarang kita fokus cara beli saham aja dulu. Sekarang kita jadi tahu kan, untuk beli saham kita tak perlu mendatangi perusahaan terkait. Terus sekarang, bagaimana cara beli saham di sekuritas? Apa kita harus mendatangi kantornya? Untuk wadah jual beli saham, perusahaan sekuritas ini mengeluarkan atau menyediakan semacam aplikasi sebagai tempat jual beli. Terus apa keuntungan bagi perusahaan sekuritas? Pastilah ada untungnya. Nanti saat kita beli atau jual saham, sekuritas dapat bayaran. Saat beli, kita bayar sekitar 0,15% dari total transaksi. Saat jual, kita akan dikenakan 0,25%. Untuk buka akun sekuritas hampir sama dengan kamu waktu buka rekening bank. Setelah kalian daftar, kalian akan dikasih rekening baru. Terus emang berbeda dengan rekening bank? Bedanya, ini adalah RDI atau singkatan dari rekening dana investor. Rekening yang khusus untuk jual beli saham. Jadi kalian transaksi menggunakan rekening RDI ini. Tidak bisa transfer melalui rekening bank kita yang biasa. Harus melalui rekening dana investor yang kita buat saat mendaftar di aplikasi sekuritas tersebut. Sekarang, syarat untuk mendaftarnya. Kalian harus punya KTP. Yang kedua, kalian harus punya NPWP. Yang ketiga, rekening buku tabungan. Udah itu aja. Sekuritas itu ada banyak, contoh Stockbit, BRI Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan banyak lainnya. Kalian bisa pilih mana yang kalian rasa cocok. Kalian bisa cek Google untuk melihat keunggulan atau kelebihan yang ditawarkan sekuritas tersebut. Misal minimal depositnya berapa atau potongannya berapa persen saat transaksi. Deposit setiap sekuritas berbeda-beda. Ada yang 10 juta, 5 juta, 2 juta, bahkan ada yang cuma 100.000. Akunmu sudah aktif. Uang deposit tersebut akan masuk ke rekening RDI yang sudah kalian buat tanpa dipotong. Mudah, kan? Kamu sudah paham? Begitulah cara beli saham. Kalau sudah paham, share video ini ke teman kalian agar mereka juga paham. Kalian tak perlu masuk ke kelas berbayar untuk mempelajari dasar-dasar saham. Kalian cukup ikuti channel ini dengan cara like dan subscribe, serta aktifkan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.